Ya, Lintang Songo sendiri mempunyai filosofi bahwa lintang itu adalah sesuatu yang menyinari, memberikan penerangan, membantu, meringankan. Songo adalah angka atau obsesi yang tertinggi. Kemudian kita ini berdiri tahun 2006 dengan latar belakang keprihatinan waktu itu atau mungkin bahkan sampai sekarang bahwa banyak generasi muda yang pinter nyari duit tetapi nggak ngerti agama, atau sebaliknya tahu agama, fasih tentang kitab, Al-Quran, tapi nggak bisa nyari duit. Maka Lintang Songo ini merupakan kombinasi biar generasi ke depan pengetahuannya umum luas, hebat, ngerti agama, dan bisa berentrepreneur atau nyari duit dan mandiri. Ya, jadi visi misi kita ini ada 3. Yang pertama, sekolah kuliah semuanya di luar. Mereka ada yang SMP, dari SD ya, MTS, SMA, aliyah, perguruan tinggi. Mereka ada yang kuliah banyak ya di S1, S2, dan S3. Itu yang pertama, mereka biar pengetahuan umumnya hebat dan teknologinya di luar. Yang kedua, kita ngaji, tentu saja pesantren mempunyai kurikulum. Kita gabung kurikulum antara yang klasik dan yang yang modern. Tentu ada fikih tentang hukum, kemudian akhlak tentang budi pekerti, kemudian tentang keimanan dan seterusnya. Ya, Lintang Songo ini keistimewaannya sebenarnya kayaknya justru kelemahannya. Jadi karena kelemahan dan keterbatasan itu dikenal orang. Misalnya santrinya ini banyak yang ex narkoba, kemudian depresi, anak jalanan, pimpinan geng, bahkan mantan pembunuh, mantan napi, ada begal, ada macam-macam. Sehingga itu mungkin merupakan hal yang menarik bagi banyak orang. Mereka di sini ingin berubah menjadi orang yang baik, bukan orang yang pintar dan mandiri, ujungnya adalah bermanfaat. Dan dari itu yang kedua mungkin yang agak menarik, pesantren di sini tidak ditarik biaya sedikit pun. Mereka kita bersama-sama untuk berusaha berwira swasta, kemudian membiayai diri pesantren ini sendiri. Pesantren kita ini kan punya area tanah yang berhektar-hektar ya, antara lain untuk pertanian sekitar 5 hektar. Maka kita nanam padi, biar padinya berasnya nggak beli. Sekelilingnya ada sayur, ada ikan, ada ayam, ada kambing untuk protein. Kemudian nanti itu pakai integrated system, kotorannya dipakai lagi untuk bertani dan seterusnya. Sehingga dari segi makan ini cukup. Yang kedua nanti untuk sekolah, untuk apapun banyak kita kerjasama jejaring baik tingkat daerah sampai ke nasional. Dan yang terakhir kita berentrepreneur, mempunyai berbagai unit produksi yang ada 27 di pesantren ini. Ya. Oke, tahun 2008 ya, 2 tahun setelah berdiri santrinya mulai banyak. Kita perlu beras yang banyak, perlu lauk pauk yang banyak. Sehingga awalnya bukan karena profesional, tapi karena keterpaksaan. Biasa orang yang terpaksa, kemudian kita out of the box, berusaha apa yang kita bisa meskipun kita bukan ahlinya untuk pengadaan bahan makanan dan seterusnya. Di samping banyak para donatur yang tidak kita minta tapi datang sendiri atas izin Tuhan mencukupkan kita. Ya, yang pertama ikon sini adalah misalnya pertanian. Kita juga pemegang berbagai kejuaraan nasional ya, lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat, tidak tergantung pada siapapun. Yang kedua, kita ini adalah misalnya juara eko pesantren, juara ketahanan pangan oleh Kementerian Pertanian misalnya. Nah, itu semua pertanian ya. Yang pertama ada sayur, ada padi. Kemudian yang kedua adalah perkebunan, aneka buah seperti di sekeliling kita di pesantren ini. Manapun areal pasti ada tanaman-tanaman termasuk tanaman buah misalnya. Yang ketiga adalah tentang perikanan. Aneka ikan ya, ada lele, ada nila, ada koi dan seterusnya. Kemudian ada peternakan mulai dari ayam, kambing, dan hari ini sekitar 300 untuk persiapan kurban itu ada di pesantren kita. Dan yang terakhir adalah tentang home industry, pembuatan sabun, cuci piring dan seterusnya. Jadi semua santri ini kita jadwal dan kita mutasi ya, besok buat sabun, besok ikan, besok bertani. Jadi semuanya biar merasakan dan biar bisa. Dan itu menjadi kebanggaan anak-anak di sini sehingga betah, tidak ingin pulang-pulang misalnya. Karena asik tidak ngaji tok tapi beraneka entrepreneur dikasihkan kepada mereka. Ya, jadi di sini itu ada di bidang pertanian, kemudian peternakan,
perikanan. Pertanian di sini biasanya untuk tanaman pangan, hortikultura dan lain-lain. Kemudian untuk peternakan ada sapi, ada kambing domba, ada ayam. Kemudian untuk perikanan kita ada ikan lele, nila, kemudian koi. Kita sistem pemasaran yang pertama adalah melalui jaringan Lintang Songo, biasanya dengan sistem online. Kita memanfaatkan dari grup-grup WA ke jamaah Lintang Songo, kemudian kita mengajari santri untuk menjadi marketing kita. Ya, jadi sekarang ini kita itu tidak membatasi santri untuk membawa HP di pondok pesantren. Ada kalanya kita memberikan HP kepada mereka dan hampir semuanya mempunyai WhatsApp atau WA. Kita berikan media promosi, kemudian mereka cukup memasang di story ya. Itu untuk salah satu media promosi yang paling mudah, paling murah dan gratis. Target marketnya kita karena kita itu yang kita jual itu dari hal yang paling kecil, misalnya ketela dengan harga yang sangat murah, biasanya kita bawa ke kota, nanti harganya bisa 2 kali lipat. Kemudian seperti sapi itu kita targetnya sementara untuk masyarakat lokal di DIY. Kalau saya merasa senang karena tujuan anak-anak di sini selain mengaji, tapi harus punya life skill yang nantinya menjadi bekal untuk kehidupan mereka di masyarakat. Kebetulan saya masih bersaudara dengan Ibu Nyai. Jadi pas waktu itu Hari Raya Idul Fitri saya berkunjung ke sini, terus ditawarin mondok sama Pak Kiai. Terus saya setuju dan sampai sekarang masih di sini. Dari pagi bangun itu sholat subuh, ngaji Al-Quran, terus mandi ke sekolah sampai asar. Habis itu pulang ke pondok, kita piket, terus ngejalanin home industry. Habis itu mandi, terus sholat maghrib, ngaji, sholat isya, ngaji lagi, jam 9 tidur. Di hari libur ya kita biasanya di sawah, nanam padi, panen, nanam sayur, ngasih makan ikan. Kalau di sabun, saya membuat sabunnya itu dari racikan kita beli, terus dibuat di pondok, diaduk sampai dikemas pakai botol. Terus kalau di sawah ya seperti nanam sayur, panen, nanam padi, panen, terus seperti panen ikan, terus dijual sampai ke pelanggan, nganter. Kalau dari segi entrepreneur bagus, udah berjalan dengan lancar, udah pokoknya tinggal ngejalanin aja. Bermanfaat, soalnya kan kalau nggak kayak gitu nanti kita makan pakai apa. Nama saya Rika Nur Azizah, saya dari Aceh. Kalau untuk sekarang saya menempuh S1 di UIN Sunan Kalijaga jurusan biologi di semester 6. Untuk pertama kali saya ke sini itu 2016. Itu awal mulanya ditawari oleh menantu Pak Kiai yang secara tidak sengaja itu merupakan saudara dari nenek sendiri. Terus habis itu awal mulanya itu ada penolakan sedikit, tapi gara-gara ada teman saudara juga yang ikut ke sini, jadi awalnya keberatan sih, cuma lama-lama enak aja gitu, ngajinya santai, kegiatannya juga nggak terlalu padat, jadi alhamdulillah bisa mengimbangi untuk kuliah dan sekolah lainnya.
Kalau menurut saya pribadi, di pondok ini tuh nggak melulu tentang ngaji-ngaji terus ya Mbak. Jadi memang kalau di pondok pada umumnya tuh ngaji penting, agama penting, penanaman perilaku juga penting. Tapi menurut saya di sini tuh beda dari yang lain. Di sini tuh kita tuh bisa jadi santri multi talent gitu. Bisa swasembada masyarakatnya tuh juga bagus. Kita bisa bersosialisasi sama masyarakat, bisa jadi kita keluar dari sini tuh bisa jadi sosok orang yang bisa apa aja gitulah. Bagus sih. Soalnya kalau dilihat dari latar belakang santrinya juga kan berbeda-beda. Jadi nggak mungkin kita ngasih satu tujuan untuk orang yang berbeda-beda, itu kan pasti susah. Jadi di sini itu pengelolaan karakteristiknya itu jadi dari kegiatan-kegiatannya kayak entrepreneur itu Mbak sendiri. Ilmu yang dapat saya ambil dari sini ya yang pasti itu saya keluar dari sini pastinya nggak cuma bisa ngaji, bisa itulah. Yang pasti bisa multitalent pada santri pada umumnya gitu. Lebih dari santri pada umumnya kayak bisa masak, bisa entrepreneurship, bisa sosialnya juga bagus. Kan soalnya rata-rata itu ya, kalau santri itu keluar pondok balik ke rumah jadi kayak tertutup gitu, sosialnya kurang, jadi susah gitu. Kita ingin Lintang Songo ini menjadi mengglobal ya, dan ini banyak yang sudah studi banding atau belajar meskipun kita kecil karena mungkin dari segi inovasi. Maka ke depan kita harapkan pesantren Lintang Songo ini akan tetap berjaya dalam berentrepreneur sehingga ke depan menelurkan santri-santri alumni yang hebat ilmu pengetahuan dan teknologinya, yang kedua menguasai agama secara mendalam, dan yang ketiga hebat dalam entrepreneur sehingga tidak akan ketergantungan pada siapapun, bahkan bisa membantu mandiri manfaat pada orang lain. Harapannya ada perhatian khusus dari pemerintah karena kalau kita sendiri juga masih sangat terbatas untuk masalah modal, dan khususnya sekarang ini adalah cara-cara digital marketing kita masih sangat terbatas, masih dengan cara-cara yang minim. Harapannya nanti melalui program-program pemerintah yang dikhususkan untuk santri atau pesantren kita bisa mengakses di situ. Mondok itu enak, nggak dikekang, nggak dimarah-marahin. Kita bersakit-sakit dahulu, cari ilmu. Suatu ketika kita akan sukses. Ayo mondok, pesantrenku keren. Buat teman-teman semuanya, siapapun yang mau mondok atau yang mau menempuh pendidikan, jangan ragu, jangan sungkan untuk masuk pondok. Jadi masuk pondok itu bukan suatu paksaan, jadi harus ada kemauan tersendiri. Karena pondok itu aslinya tidak mengkekang, tidak ada aturan yang ketat jika kita dapat mengikutinya dengan semaksimal mungkin. Pondok itu menjadikan kita menjadi sosok pribadi yang bagus, menjadi sosok pribadi yang hebat. Jadi kita itu santri itu multi talent, bukan hanya bisa mengaji tapi multi talent di bidang apapun. Ayo mondok, pesantrenku keren. Saya Heri Kuswanto mengucapkan banyak terima kasih kepada Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia atas bantuannya yang sangat bermanfaat untuk perkembangan pondok pesantren ke depannya. Terima kasih.